Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Indonesia bukan hanya sekumpulan pulau, tetapi sebuah bangsa besar dengan keberagaman dan persatuan. Dalam podcast ini, kita akan membahas visualisasi bangsa, bagaimana rasa cinta tanah air, dan kebanggaan berbangsa serta bernegara tumbuh dalam diri kita. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena saya butuh kasih sayang, perkenalkan saya Emre Syal Faruk yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, kita sapa dulu nih, ada 5 narasumber. Ada 4 narasumber di sini. Yang pertama yaitu ada Kak Nasya Ilmalia dari Dinas Kominfo. Halo Kak Nasya. Halo Kak, Lanjut aja yang kedua yaitu ada Kak Sabina Adilia dari Dinas Koperindak. Halo Kak Sabina. Halo Kak Sabina. ya, halo Kak. Yang ketiga yaitu ada Kak Yulisa Aleriska dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Halo Kak. Halo Kak. Dan yang terakhir yaitu ada Kak Rahmi Eka Putri dari Dinas Ketahanan Pangan. Halo Kak Rahmi. Halo Kak Rizky, salam kenal semuanya. Ya, kita lanjut bersama narasumber-narasumber ini. Kita akan berbincang mengenai visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Langsung saja kita masuk ke segmen satu dengan tema makna visualisasi bangsa. Saya akan bertanya mengenai kepada Kak Nasya, apa apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa? Kalau ditanya soal visualisasi bangsa, bagi saya itu bukan cuma soal gambar di layar atau peta di dinding. Visualisasi bangsa adalah cara kita melihat dan memaknai Indonesia dari sejarah perjuangan, simbol negara, hingga nilai persatuan. Kita ambil contoh paling sederhana, bendera. Ketika kita melihat bendera merah putih, kita tidak hanya melihat kain, tetapi pengorbanan dan harapan di dalamnya. Merahnya adalah keberanian para pahlawan kita, dan putihnya adalah ketulusan kita untuk menjaga negeri ini tetap utuh. Jadi, memvisualisasi bangsa itu artinya melihat melampaui apa yang tertangkap oleh mata. Ini soal melihat kerja keras di balik pembangunan atau eh, melihat rasa toleransi di tengah keberagaman kita. Visualisasi terbaik Indonesia adalah ketika simbol-simbol itu tidak cuma berhenti jadi pajangan, tapi hidup dalam cara kita bersatu dan saling menghargai setiap harinya. Itu aja, Kak. Di visualisasi bangsa yaitu cara kita melihat dan memaknai Indonesia. Lanjut kita ke segmen 2 yaitu Indonesia di mata generasi muda yang akan saya tanyakan kepada Kak Sabina. Menurut perspektif Kak Sabina, bagaimana sih generasi muda memaknai cinta tanah air pada saat ini? Menurut saya, pada saat ini generasi muda memiliki cara mereka tersendiri dalam eh, melambangkan rasa cinta mereka kepada negara. Contohnya, sekarang aktif sekali generasi muda itu memberikan kritik kepada baik kepada pemerintah maupun kepada pemilik-pemilik kebijakan lainnya, baik mengenai lingkungan, ekonomi maupun dalam konteks pemerintahan. Menurut saya, cara mereka membuat kritik itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka peduli kepada negara ini. Dan juga tanpa mereka sadari, dengan mereka yang aktif membuat konten-konten media sosial seperti mempromosikan UKM, mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia, budaya-budayanya, bagi saya itu merupakan cara mereka menunjukkan kepedulian dan cinta rasa mereka kepada tanah air. Jadi media sosial itu tersebut bisa menjadi ajang sarana kampanye positif tentang Indonesia ya, Kak? Ya, tentu saja tanpa disadari mereka telah mempromosikan budaya-budaya kita melalui media sosial. Hmm. Oke Kak. Kita lanjut ke segmen 3 yaitu bangga bernegara melalui pelayanan. Apa sih makna bangga bernegara bagi ASN untuk Kak Yulisa? Terima kasih Kak Rizky. Jadi bangga bernegara itu artinya taat aturan dan melayani masyarakat dengan integritas. Kita sebagai ASN adalah perpanjangan tangan negara dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi bangga bernegara pada hakikatnya bukan hanya tentang simbol, tapi juga tentang bagaimana negara itu melayani rakyatnya melalui pendidikan yang berkualitas, contohnya fasilitas umum yang memadai. Di situ negara membangun kepercayaan dan kebanggaan warganya.
karena melayani adalah wujud tertinggi dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Disitulah makna bangga bernegara diwujudkan secara nyata, yaitu ketika negara tidak hanya hadir sebagai aturan, tetapi juga sebagai pelayan bagi masyarakatnya. Seperti itu, Kak Rizky. Berarti ini ASN yaitu perpanjangan tangan negara dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan ya Kak Yulisa. Ya, Kak. Ya, kita lanjut ke segmen 4 yaitu dengan tema budaya sebagai wajah bangsa. Saya akan bertanya kepada narasumber keempat yaitu Kak Rahmi. Menurut perspektif Kak Rahmi, seberapa penting budaya dalam membangun cinta tanah air, serta apa hambatan dan tantangan di era saat ini? Mohon Kak, ini suaranya masih mute. Oh iya Kak, terima kasih Kak Rizky dan semuanya atas kesempatannya. Menurut saya, budaya itu sangat penting dalam membangun cinta tanah air. Karena apa? Karena budaya itu merupakan wajah bangsa atau jati diri dan identitas suatu bangsa. Melalui bahasa, seni, adat, dan tradisi, kita belajar mengenal siapa kita sebagai orang Indonesia. Dan jika kita menjaga tradisi itu, budaya yang ada di Indonesia, kita berkontribusi untuk menjaga Indonesia agar tetap dikenali dan dihormati di mata dunia. Saya beri contoh untuk cara menjaga budaya Indonesia agar tetap terjaga. Ya, di sini teman-teman ada di mana di setiap sekolah diterapkannya pelajaran muatan lokal yang biasanya mempelajari tarian-tarian tradisional. Di sini saya ambil contoh untuk tari persembahan sedulang setudung yang ada di Kabupaten Banyuasin. Di sini di kegiatan di SD 40 Percontohan Pangkalan Balai. Bisa dilihat. Adalah salah satu contoh kita menjaga budaya kita ya, dengan memperkenalkan dari sejak dini tarian tradisional. Selain itu juga ada bangga kita memakai batik baik di lingkungan kerja ataupun di sekolah, serta kita memiliki Hari Batik Nasional yang kita memperingatinya setiap tanggal 2 Oktober. Lalu untuk hambatan di samping itu, hambatan di era modern saat ini adanya globalisasi yang membuat budaya asing itu lebih cepat diterima, sementara budaya lokal itu dianggap ketinggalan zaman atau jadul seperti itu teman-teman. Apalagi untuk generasi muda saat ini kurang minat terhadap budaya lokal. Oleh sebab itu perlu cara yang lebih efektif lagi dalam memperkenalkan budaya Indonesia agar budaya Indonesia tetap hidup dan dicintai generasi muda dan dapat terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Saya ambil contoh bagaimana cara kita untuk terus mempertahankan atau memperkenalkan budaya Indonesia di zaman era modern saat ini, yaitu dengan memperkenalkan lagu-lagu tradisional yang sudah diaransemen. Ini saya ambil contoh dari metode lagu-lagu tradisional yang diaransemen oleh Gedi Gunawan. Sore patang bulan ayah kencang pada tolanan, rene bebarengan, rame-rame dada gojekan. Asal Nah, ini adalah salah satu contoh lagu tradisional yang lebih bisa diterima oleh generasi muda, jadi tidak monoton seperti itu tanpa mengurangi esensi lagu tersebut. Selanjutnya ada contoh kedua dengan membuat film-film yang bertemakan atau bernuansa lokal. Ini saya ambil contoh film Ngeri-Ngeri Sedap yang dimana di sini bernuansa budaya lokal dari Sumatera Utara. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang urus di sana. Nah, seperti ini contoh-contoh agar budaya kita tetap
ada dan bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Seperti itu, sekian dari saya, Kak Rizky. Terima kasih. Terima kasih Kak Rami. Ya, saya tangkap yaitu upaya menjaga budaya dalam membangun cinta tanah air, yaitu salah satunya dengan mengadaptasi budaya di era modern saat ini. Di segmen berikutnya, saya akan bertanya kepada narasumber, apa sih arti Indonesia bagi Anda? Bisa dimulai dari Kak Rahmi dahulu. Ya, menurut saya Indonesia adalah identitas. Indonesia adalah identitas. Kita lanjut ke Kak Nasya. Indonesia adalah rumah. Kita lanjut ke Kak Yulisa. Boleh Kak Yulisa? Indonesia adalah tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu Kak Sabina. Boleh Kak Sabina? Arti Indonesia bagi Anda. Indonesia adalah jati diri. Sampailah kita pada penghujung podcast di kesempatan kali ini. Mari kita rawat Indonesia dan karya, sikap, dan pelayanan terbaik. Bangga berbangsa, bangga bernegara. Sekian podcast dari kami. Saya Emrizky Alparuk sebagai host beserta narasumber mengundurkan diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.